dan penerimaan. Saya sebagai moderator Nandi Putri Ayu dan sebagai pemateri Rizka, lalu sebagai pemateri Sulastri, lalu sebagai pemateri selanjutnya Jeliana, lalu sebagai pemateri selanjutnya ada Gita, lalu yang terakhir pemateri terakhir adalah Idos. Muhammad Firdaus. Langsung saja ya teman-teman, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, materi pertama akan dibawakan oleh Muhammad Firdaus. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Pagi. Saya Muhammad Firdaus yang menjadi materi pertama ini untuk menjelaskan tentang teori produksi. Teori produksi adalah hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Contoh produksi jangka pendek ini macam-macam teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi jangka pendek dan teori produksi jangka panjang. Contoh produksi jangka pendek adalah seseorang yang dimana menjual makanan bakso. Di dalamnya akan terdapat beberapa macam barang seperti gerobak, panci, piring, sendok, dan juga garpu yang dimana akan dianggap sebagai sebuah faktor produksi tetap. Yang kedua adalah produksi jangka panjang, yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan. Konsep biaya produksi. Konsep biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Yang pertama, biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, biaya implisit atau tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan ataupun biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Analisisnya. Analisisnya, 1. Biaya produksi rata-rata, yaitu meliputi biaya produksi total rata-rata, biaya produksi tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Yang kedua, biaya produksi marginal. Macam-macam biaya produksi. Itu berdasarkan sifatnya, biaya produksi dapat dibedakan ke dalam dua macam. Yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost. Yang kedua, biaya variabel total. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Nah, untuk analisisnya, biaya produksi rata-rata meliputi biaya produksi total rata-rata, biaya produksi tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Yang kedua, biaya produksi marginal, yaitu tambahan biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Materi yang kedua akan dibawakan oleh Islam. Baik, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam biaya produksi. Tadi sudah sedikit disinggung oleh rekan saya
Muhammad Firdaus bahwa macam-macam biaya produksi itu ada dua. Yang pertama itu ada biaya tetap total atau total fixed cost. Yang kedua ada biaya variabel total atau total variable cost. Ya, mau disebut biaya tetap total nggak apa-apa, atau misalkan biaya biaya tetap saja nggak apa-apa. Jadi mau TFC atau FC saja itu sama saja. Terus juga Pak, dalam menganalisisnya itu perlu memperhatikan biaya produksi rata-rata dan juga biaya produksi marginal. Untuk biaya produksi rata-rata itu ada average total cost, ada average fixed cost, ada average variable cost. Gitu. Langsung saja ya. Yang pertama itu ada biaya total. Yang biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi itu merupakan jumlah atau keseluruhan dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Ya. Terus itu rumusnya ada TC itu total cost sama dengan TFC atau total fixed cost sama TFC atau total variable cost. Yang kedua ada biaya tetap total atau total fixed cost. Ya, biaya tetap total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi, produksi yang tidak faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya, begitu. Atau biaya yang tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Jadi biayanya itu biaya yang kita keluarkan itu tetap, kalau misalkan kita mengeluarkan biayanya 20.000, mau sebanyak apapun output yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan, biayanya tetap segitu. Contohnya itu seperti sewa bangunan, sewa bangunan. Jadi ketika kita memproduksi banyak produk dalam bangunan tersebut atau pabrik tersebut, itu mau berapapun jumlah produksinya itu tidak mempengaruhi si sewa bangunannya. Itu rumusnya ada ya. Terus yang ketiga ada biaya variabel total atau total variable cost. Ya, yaitu biaya variabel total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, atau biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksinya berubah. Jadi si biayanya ini ketika si outputnya lebih banyak, si biayanya ini juga ikut lebih besar. Gitu. Jadi semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar, gitu kan. Terus ada juga biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan, atau juga biaya tetap adalah satuan unit produksi ya, atau rata-rata biaya tetap setiap satu unitnya. Jadi rata-rata ketika satu unit itu berapa biayanya ya. Terus yang kelima itu ada biaya variable rata-rata atau average variable cost. Itu sama juga dengan yang tadi, cuman ini bedanya variabel. Atau variabel itu kan yang dapat berubah. Yang tadi itu yang tetap, kalau sekarang itu yang variabelnya atau yang dapat berubahnya. Gitu. Rumusnya ada. Terus yang selanjutnya ada biaya total rata-rata, average total cost atau ATC ya. Itu merupakan penjumlahan dari rata-rata yang AFC sama APC tuh. Atau juga bisa rumusnya, atau juga bisa dibagi tuh. Yang TC total cost dibagi sama yang jumlah outputnya, yang Q. Terus yang terakhir ada biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang digunakan untuk menambah produksi satu unit. Jadi berapa biaya yang diperlukan untuk menambah satu unit produk gitu atau output. Itu rumusnya ya. Sekarang saya ingin mencoba menjelaskan mengenai cara menghitungnya. Di sini itu saya menggunakan tabel. Tabel ketika diketahui ya, ini tuh labor atau tenaga kerja, yang ini tuh kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan. Ini TFC, total fixed cost atau
ini ada TVC atau total variable cost atau biaya variable total. Yang ini ada TC atau total cost atau biaya total. Ini ada AFC atau average fixed cost, yaitu biaya tetap rata-rata. Terus ada AVC, average variable cost atau biaya variable rata-rata. Terus ada ATC, average total cost atau biaya total rata-rata. Terus yang terakhir ada FC atau marginal cost atau biaya marginal. Gitu, di sini diketahui bahwa ketika jumlah si tenaga kerjanya itu satu, dia bisa menghasilkan dua jenis dua apa sih output. Nah, diketahui bahwa di sini itu CFC-nya atau biaya tetap total itu 50-50. Kenapa sama 50-50? Karena ini tidak mempengaruhi gitu kan. Yang saya tadi bicarakan bahwa biayanya itu akan tetap sama. Terus ini yang variabelnya, yang berubah-ubahnya. Jadi ketika mengalami perubahan, mengalami perubahan kuantitasnya, si biaya variabel cost-nya itu juga mengalami perubahan. Begitu. Nah, untuk menghitung si TC ini, yaitu rumusnya ini ditambah ini ya. TC sama dengan TFC apa? Berarti 50 ditambah 50. Berarti 100. Di sini 100, berarti ini 150. Terus AFC-nya itu rumusnya TFC per Q. Ya, jadi yang ini TFC per Q. Berarti 50 dibagi 2. Berarti 25 ya. Berarti yang ini juga sama. 50 bagi 5 10. Nah, APC-nya berarti yang ini. TPC dibagi ini 25 ya, ini bagi ini. Terus yang ini juga TPC ini dibagi sama ini 20. Nah, yang ini bisa langsung ini dan ini dijumlah, atau bisa cari yang ini TC dibagi yang Q, jumlahnya akan sama. Gitu. Nah, untuk mencari MC atau marginal cost itu kita cari selisihnya. Rumusnya ini delta TC per delta Q, ya. Ini hapus dulu ya. Kita cari delta D-nya dulu. Delta TC-nya itu ini selisih dari ini 150. Selisih ini TC total cost sama selisih yang Q jumlahnya. Ini sama ini selisihnya itu kan 50 ya. Jadi 150 dikurangi 100. Ini 50. Ini. Terus untuk yang Q-nya itu 5 kurangi 2 sama dengan 3. Jadi untuk MC-nya delta TC per delta Q sama dengan 50 dibagi 3, hasilnya 16,666. Cuman saya habiskan jadi dibuatkan udah. Nah, yang ini nggak diisi. Kenapa? Karena kan kalau ini nggak ada atasnya lagi kan, yang TC itu. Jadi tetap yang punya aja. Gitu. Ya. Udah ya semua. Ya, mungkin ya, terima kasih. Terima kasih kepada Sulastri. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama yaitu bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Maksudnya yaitu bahan setengah jadi itu bahan yang sudah diolah
tetapi belum menjadi bahan akhir. Maksudnya, bahan baku yang telah diolah dan telah melalui beberapa kali tahapan produksi, tetapi barang setengah jadi ini belum bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena belum menjadi produksi siap pakai. Contohnya yaitu seperti benang yang harus dibuat kain. Benang yang harus dibuat kain. Yang kedua yaitu bahan-bahan pembantu atau penolong. Bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produksi yang dihasilkan. Contohnya itu seperti pada pembuatan meja. Pada pembuatan meja kita itu perlu memerlukan bahan-bahan yang lainnya seperti paku, lem, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu upah tenaga kerja dari tenaga kerja tulis hingga direktur. Nah itu maksudnya itu masuk ke biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu penyusutan peralatan produksi. Suatu hal yang dapat menyebabkan biaya kan kita sudah mengetahui kalau penyusutan itu merupakan suatu hal yang dapat mengubah biaya tetap menjadi yang mengubah biaya asli dari aset tetap, jadi adanya pengurangan. Yang kelima yaitu uang modal atau sewa. Uang modal itu merupakan uang yang dipakai untuk membeli barang atau suatu tempat. Sedangkan sewa yaitu uang yang digunakan untuk menyewa suatu tempat atau barang. Yang selanjutnya yaitu biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Kita sudah mengerti biaya asuransi. Biaya penunjang itu adalah biaya asuransi. Ada biaya tunjangan. Biaya tunjang itu merupakan biaya tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan dari perusahaan atau tempat kita bekerja. Terus yang ketujuh, biaya pemasaran seperti biaya iklan. Maksudnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pemasaran produk yang disebut dengan produksi. Karena di dalam suatu perusahaan itu yang dinamakan promosi itu sangat bermanfaat. Yang terakhir yaitu pajak. Seperti yang kita telah ketahui bahwa dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang pasti dikenakan yang namanya yaitu pajak. Yang selanjutnya yaitu kurva biaya produksi. Kurva biaya produksi adalah kurva yang menentukan hubungan antara jumlah biaya produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Pada umumnya, biaya produksi ditunjukkan oleh sumbu vertikal dan produk ditunjukkan dengan sumbu horizontal. Ini contoh kurva TC, TC, dan TC. Nah, TC itu merupakan biaya tetap total, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun nilainya itu tidak berubah. Sedangkan VC Sedangkan TVC merupakan variabel total yang jumlahnya berubah, biaya yang bentuk kuantitas produknya berubah. Sedangkan TC yaitu merupakan biaya total gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang selanjutnya ini bentuk kurva ATC, AFC, dan MC. Ini merupakan kurva gabungan rata-rata dari kurva yang pertama tadi. Sekian. Terima kasih kepada pemateri kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeliana mengenai penerimaan atau revenue produsen. Penerimaan atau revenue. Penerimaan atau revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Revenue adalah istilah yang banyak ditemukan dalam dunia finansial. Kata revenue sering ditemukan dalam perhitungan atau laporan laba usaha. Revenue terdiri dari jumlah total uang yang didapatkan dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan operasional utama sebuah perusahaan. Hasilnya
ditampilkan dalam laporan biasanya sudah dikurangi dengan revenue atau diskon, sehingga revenue adalah penghasilan sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Penerimaan atau revenue juga sering didefinisikan dengan temporary equity atau hak kekayaan sementara yang dimasukkan dalam penghitungan keuntungan sebuah perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari revenue hanya berasal dari kegiatan utama perusahaan saja. Jadi, jika perusahaan juga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari bidang sampingan yang dijalankan, maka hasilnya tidak boleh dihasilkan sebagai revenue. Contohnya, sebuah perusahaan A memproduksi di bidang penjualan pakaian, namun perusahaan A juga memiliki bidang saham sampingan yang dijalankan. Maka, angka yang boleh dimasukkan ke dalam revenue itu hanya penghasilan yang didapatkan dari penjualan utama, yaitu penjualan pakaian tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari investasi saham lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam revenue. Kesimpulannya, revenue itu hasil dari pendapatan utama. Kalau dari investasi saham lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam revenue. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi revenue. Revenue atau penerimaan sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, agar perusahaan tetap dalam kondisi yang stabil, maka tren revenue juga harus tetap positif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi revenue atau pendapatan sebuah perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, hasil penjualan barang dan jasa utama sebuah perusahaan. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Keempat, harga barang dan jasa yang dijual. Yang kelima, variasi barang dan jasa yang ditawarkan kepada para konsumen. Yang keenam, layanan return dan refund. Return yaitu pengembalian keuangan. Return bisa berupa perubahan aset, investasi atau proyek dari waktu ke waktu yang dapat dipresentasikan dalam bentuk perubahan harga atau presentasi perubahan. Refund yaitu pengembalian dana yang diterima oleh Anda yang mengajukan pembatalan atau pembelian barang dan jasa di suatu perusahaan digital. Contohnya di saat kita membeli pakaian secara online, kita membatalkannya karena tidak sesuai dengan kriteria kita. Yang selanjutnya, pemberian diskon terhadap barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Promosi digital melalui website dan media sosial. Traffic pengunjung di media sosial. Traffic yaitu jumlah total pengunjung internet dari berbagai daerah yang masuk ke dalam usaha kita. Terima kasih kepada materi Sejana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh konsep penerimaan oleh Rizka. Konsep penerimaan revenue. Ada 3 konsep penting tentang revenue. Yang pertama itu total revenue atau TR. Total revenue adalah total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Untuk rumus TR itu selanjutnya ada marginal revenue yang diartikan sebagai kenaikan TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit output. Untuk rumusnya selanjutnya ada average revenue, yaitu penerimaan produsen per unit output yang dijual. Untuk rumusnya untuk selanjutnya aku langsung bikin soalnya aja ya, biar ngerti. Ya. Jadi diketahui fungsi permintaan P sama dengan 100 kurangi 2.
tentukan dan di 20 menit. Yang ditanyakan itu TR, AR, jadi kita mencari TR dulu. Untuk TR kan rumusnya udah ada. P kali P nya 100 dikurangin 2 karena Q-nya belum diketahui. Tapi di sininya nggak diketahui. Iya kan? Tuh. Terus kita mencari, pokoknya ini dari Google ya. Ini dikali ini dikali ini 100 dikurang ini dikali ini 2 kuadrat. Terus karena ininya belum ketemu, kita bikin lagi. Ya. Dikali ini udah diketahui kan? Ini 100 kurangin 2. Ini udah diketahui ya. 20, Q-nya kan 20 tuh gitu. Ini Q-nya ada 20 dikurangin 2. Gitu. Sama dengan ini dikali ini itu kan 2000. Dikurangin ini itu 800. Hasilnya 1002. Terus kita mencari average revenue. Untuk rumusnya itu TR dikurangin P. Kurangin Q. Dibagi Q. Udah tahu ini nomor P. Mungkin ini ada kesalahan. Ini harusnya Q ya. Q. Terus TR dibagi Q sama dengan 1200 dibagi 20 sama dengan 60. Tuh. Setelah itu kita mencari MR. Jadi kalau untuk mencari MR ini kita itu harus mencari delta PR dulu sama delta PR dulu. Kalau yang aku ketahui ya, yang aku tahu itu tuh untuk mencari delta PR itu ada kayak ini. Jadi kita ambil sini tuh dari sini, dari si ini, dari sini. Cara mencarinya tuh gini. Ya, sama dengan pokoknya hasilnya segini. Saya juga kurang ngerti sebenarnya. Jadi aku lihatnya tuh pokoknya hasilnya segini. Pas dijadiin gini tuh aku nggak tahu ini kenapa bisa kayak gini. Jadi kalau kalian pengen tahu tanya ibunya. Setelah itu karena udah ada kan ini, jadi kita simpan aja 100 dikurangin 4 I. Sebenarnya aku nggak ngerti
ngerti. Aku ngerti. Aku nggak ngerti ya. Males deh. Di video. Susah. Enggak. Ini beda. Jangan sama. Untuk kalau kalian pengen ngerti lagi, kalian bisa tanya ke ibunya. Terima kasih kepada Rizka. Lalu selanjutnya pemateri selanjutnya saya tentang firma atau perusahaan dan juga industri. Firma ini adalah persekutuan dagang yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai satu nama bersama. Jadi beberapa orang yang mendirikan suatu persekutuan dagang, lalu mereka memakai nama yang sama. Firma ini karena memakai nama bersama, jadi setiap anggota dari firma ini mempunyai tanggung jawab yang sama. Tidak seperti yang kita ketahui yaitu CV atau common entrepreneurship yang mereka memiliki dua sisi yang berlainan, yaitu yang satu memiliki tanggung jawab penuh, yang satu tidak. Tapi firma ini semuanya memiliki tanggung jawab yang sama. Dan teman-teman, firma ini minimalnya beranggotakan 2 orang. Dan kenapa sih harus firma? Kenapa enggak PT? Karena firma ini adalah salah satu yang bukan berbadan hukum, perusahaan yang bukan berbadan hukum, teman-teman. Tidak seperti perseroan terbatas. Jadi firma ini tidak memenuhi persyaratan badan hukum lainnya, yaitu kekayaan yang terpisah dengan kekayaan milik pengurusnya masing-masing. Dan selanjutnya adalah industri. Nah, kalau industri ini adalah gabungan semua firma yang menjalankan kegiatan menghasilkan satu jenis barang tertentu. Semua firma tersebut merupakan keseluruhan penjualan dalam pasar suatu barang. Nah, industri ini merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan didistribusikan dengan kegiatan utama. Lalu ada jangka waktu dalam produksi. Yang pertama jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Seperti tadi, bahwa untuk jangka panjang adalah suatu periode dalam analisis kegiatan memproduksi firma-firma yang memisalkan produksi tersebut adalah cukup panjang dan memungkinkan firma-firma menambah semua faktor produksi yang diperlukan dalam operasinya. Jadi jangka waktu panjang ini adalah mungkin kalau misalnya mereka ingin menambah faktor-faktor produksi dalam suatu perusahaan itu masih bisa, teman-teman, di jangka panjang. Namun berbeda dengan jangka pendek. Jika jangka pendek adalah suatu periode dalam analisis kegiatan memproduksi firma-firma yang memisahkan bahwa periode tersebut hanya satu faktor produksi saja atau tenaga kerja yang jumlahnya dapat dikurangkan. Jadi kalau untuk yang jangka panjang dapat menambah faktor produksinya, kalau untuk jangka pendek tidak bisa, teman-teman. Atau mungkin hanya satu faktor produksi saja. Lalu selanjutnya ada fungsi produksi. Konsep ini dapat didefinisikan dalam 2 pengertian, yaitu yang pertama,
Ada hubungan di antara tingkat produksi yang dapat dicapai dengan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mencapai produksi tersebut. Lalu yang kedua, suatu kurva yang mewujudkan tingkat produksi yang dicapai dengan berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadi semua ini berfungsi supaya mudah dalam penganalisisannya ataupun kegiatan yang lainnya. Dan kenapa banyak sekali rumus? Karena rumus ini sangat penting teman-teman untuk membantu menghitung semua biaya produksinya. Seperti itu. Terima kasih. Lalu materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Jeliana terkait isokos dan isokuan yang akan dibawakan oleh kita. Selanjutnya, isokos merupakan suatu kurva yang menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang yang memerlukan biaya yang sama. Menurut Multivia dalam buku teori ekonomi mikro 2011, kurva isokos merupakan kurva yang menunjukkan sejumlah kombinasi input yang bisa dibagi dengan harga berlaku sesuai dengan kos yang tersedia. Isokos juga bisa disebut garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya berlebih dalam produksi. Isokos merujuk pada kombinasi faktor produksi yang bisa dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sama apabila diketahui biaya faktor produksi serta pengeluaran lainnya. Kurva isokos digambar sesuai dengan faktor produksi yang akan dibeli perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat kurva isokos yang dimana garis miring itu merupakan garis isokos. Isokos tadi gabungan dua faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang dengan biaya yang sama. Nah, dua faktor produksi itu yang pertama K atau kapital yang disebut dengan modal dan L atau labor yang disebut dengan tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada isokuan yang akan dibawakan oleh Gita. Yang selanjutnya yaitu isokuan. Isokuan merupakan suatu kurva yang menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang berbeda yang akan menghasilkan satu tingkatan produksi tertentu. Kurva isokuan itu melambangkan kuantitas produksi. Contoh faktor produksinya adalah modal, tenaga kerja, bahan pembuatan, dan lain sebagainya. Ciri utama dari kurva isokuan adalah melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan jika semakin ke atas atau ke kanan dari kurvanya berarti tingkat output akan semakin tinggi. Ciri-ciri dari isokuan. Yang pertama yaitu mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Yang ketiga, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Isokuan sambung ke titik origin. Supaya lebih jelasnya, saya akan ada contoh pembentukan dari isokuan. Contohnya yaitu, jika seorang produsen ingin memproduksi produk yang dalam jumlah tertentu, untuk memproduksi barang tersebut dia menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan 2000 unit barang tersebut digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang ditunjukkan pada tabel seperti ini. Kombinasi pertama, tenaga kerjanya 2 dan modalnya itu 14. Nah, kita langsung aja gambar ke kurvanya. Tinggal masukin 2, tenaga kerjanya yang S dan modalnya itu yang Y. Kita tinggal masukin tenaga kerja 2, modalnya 14. Kan isokuan itu melengkung contoh pembentukan. Terima kasih Pak Gita. Lalu
marginal itu adalah hubungan matematis yang menggambarkan pertambahan jumlah output yang disebabkan oleh adanya pertambahan input tenaga kerja yang digunakan. Produksi rata-rata pada suatu tingkat penggunaan tenaga kerja tertentu, produksi ini merupakan jumlah rata-rata yang diwujudkan oleh seorang pekerja. Nilainya dihitung dengan membagi produksi total dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Produksi total, jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu atau keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Untuk produksi total itu rumusnya nggak ada, atau saya juga kurang tahu, mungkin ada atau nggak ada. Kalau untuk contoh soalnya, untuk yang produksi marginal, contohnya ya, suatu perusahaan meningkatkan produksinya dari 1 juta menjadi 1.200.000. Untuk melakukan ini membutuhkan penambahan kerja dari 100.000 menjadi 100.500 pekerja. Jadi kita simpulkan, jadi kayak kita masukin yang tadi 1.200.000 yang menjadi yang dikeluarkan unitnya, kita keluarkan dulu. Dikurangi 1 juta yang tadi. Lalu 1.000. Hasilnya 400 produk marginal tenaga kerja. Untuk produk rata-ratanya, misalnya karyawan A dapat 4 unit output, karyawan B menghasilkan 6 unit. Maka jika hanya 2 karyawan yang di perusahaan, rata-rata produktivitas karyawan adalah, kita masukin yang karyawan A itu 4 ditambah yang dihasilkan karyawan B itu 6 dibagi 2 karyawan, karena di situ cuma ada 2, 4 ditambah 6 Ya, terima kasih karena yang mendengarkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan informasi mengenai materi biaya produksi dan penerimaan, maka dapat ditentukan bahwa biaya produksi dan penerimaan adalah komponen yang sangat penting dalam keberlangsungan operasional suatu perusahaan, terutama dalam hal pengelompokan pengklasifikasian biayanya. Maka dapat diketahui pengertian biaya produksi merupakan semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa oleh perusahaan tersebut. Dan biaya penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan. Sekian jauh presentasi dari kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, Kak Rehan. Pertama, Apri, lalu Malihatul. Pertanyaannya? Perkenalkan, nama Muhammad Rehan dari kelompok 4, mau menanyakan cara meminimalisir biaya produksi. Terima kasih. Akan kami tampung dulu. Cara meminimalisir biaya produksi. Lalu yang kedua, Apri. Bagaimana konsep biaya marginal dapat membantu seorang produsen dalam menentukan tingkat kegiatan firma yang akan memaksimumkan keuntungan? Bagaimanakah konsep biaya marginal dapat membantu seorang produsen
dalam menentukan tingkat kegiatan firma. Yang akan memaksimumkan keuntungan. Selanjutnya melihat tuh Bagaimana kaidah keputusan penawaran jangka pendek jika penurunan harga hanya sementara? Apakah perusahaan perlu menutupnya? Bagaimana kaidah keputusan penawaran jangka pendek jika penurunan harga hanya sementara? Apakah pabrik harus menutup pabriknya? Apakah perusahaan harus menutup pabriknya? Harus menutup pabriknya. Pabrik. ya siapa? Kelompok yang belum kebagian bertanya bagaimana? Kelompok satu. Kan di dalam produk masyarakat sama tadi sebagai kan itu tuh yang mempengaruhi itu kan tenaga kerja kan, tenaga kerja itu suatu perusahaan. Nah, aku ini bertanya-tanya gitu, bagaimana jika di dalam suatu perusahaan tersebut gitu tenaga kerjanya itu dihilangkan digantikan dengan mesin. Nah, bagaimana penghitungan dalam produksi marginal, produksi rata-rata sama produksi totalnya gitu? Pengaruhnya bagaimana gitu? Atau bagaimana cara menghitungnya? Dan satu lagi, lalu apakah gitu? Apakah hanya tenaga kerja yang mempengaruhi itu? Gitu? Yang pertama, yang tidak tadi bagaimana pengaruh pekerja pada suatu perusahaan Dalam penghitungan produksi marginal rata-rata dari yang dirasakan. Apakah ada pengaruh lain gitu? Pertama kan apakah ada pengaruh lain selain tenaga kerja gitu dalam penghitungan itu? Terus apabila tenaga kerjanya digantikan oleh mesin, bagaimana penghitungannya gitu? silakan kelompok itu satu lagi. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi biaya produksi dan contoh dari kegiatan yang mempengaruhi biaya implisit dan eksplisit? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Karehan tentang Cara meminimalisir biaya produksi. Kami akan memberikan beberapa cara meminimalisir biaya produksi. Yang pertama, membuat perencanaan kebutuhan bahan baku. Cara ini bisa dimulai dengan membuat grafik rata-rata penjualan harian dengan data penjualan yang kita jual. Kemudian jumlahkan rata-ratanya dan angka yang didapat tersebut menjadi dasar sebagai informasi untuk merencanakan pembelian bahan baku
Dengan begitu, biaya produksi yang dikeluarkan menjadi efisien. Yang kedua, gunakan bahan baku dengan bijak. Maksudnya yaitu menggunakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan, maksudnya enggak boros gitu, dan tidak berlebihan meskipun jumlah persediaan bahan baku banyak. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan tanggal kadaluarsa bahan baku tersebut. Yang ketiga, menekan biaya overhead. Contohnya seperti biaya listrik, telepon, uang upah lembur, biaya pemakaian peralatan, dan lainnya. Dan yang keempat, melakukan perawatan peralatan produksi. Menjaga peralatan produksi merupakan salah satu bentuk investasi. Jika peralatan tidak dan jarang mengalami kerusakan, maka biaya untuk perbaikan atau penggantian aset dalam bentuk peralatan menjadi tidak ada. Yang selanjutnya, memberikan upah tenaga kerja yang wajar. Cara lain yang dapat kita lakukan untuk menghemat biaya atau meminimalisir biaya produksi adalah dengan memberikan upah tenaga kerja yang wajar. Namun perlu kita ketahui bahwa upah tenaga kerja merupakan hal yang sensitif sehingga berhati-hatilah untuk melakukan langkah ini. Cukup? Ini berapa GP? Berapa itu? Penasarannya sulit. Oke.
Kayak biaya Nggak tahu tapi dia Kita lihat dulu. Berapa? Ada 9. Apa yang mana tadi? Ada Kang Oto Iya kan. Gimana? Ini udah connect Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Fitri Lapila. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh apabila tenaga kerja diganti dengan mesin terhadap menghitung biaya marginal. Jadi jawabannya adalah sangat berpengaruh karena kalau dibilang diganti sama mesin, kalau diganti sama mesin sebenarnya bisa jadi bisa aja. Cuman kan karena di sini yang mencakup tenaga kerja semua tenaga kerja. Jadi kayak itu kan tentunya tenaga kerja aja. Terus kalau untuk mesin, kalau diganti sama mesin otomatis yang di tenaga kerja ini satu semua. Kayak kan? Jadi nggak kayak kalau menghitung modal. dan juga mesin itu termasuk ke dalam modal. Mungkin mesin itu termasuk kayak apa ya, biaya yang kita keluarkan. Begini ya, saya akan menunjukkan dalam produksi marginal itu ada bonusnya. Dan tersatu itu cara menghitung produk marginal adalah membagi perubahan total output dengan perubahan input. Nah, dari sini itu kan dengan perubahan input. Nah, si total outputnya itu kan I, ya. Terus dengan perubahan inputnya itu yang dipakai di sana itu yang tenaga kerja, soalnya yang ini tuh di pengertian tambahan produksi yang akan berlaku apabila unit tenaga kerja itu ditambah. Jadi akan berlaku apabila seseorang atau tenaga kerjanya itu ditambah selain tenaga kerja tidak ya. Mungkin itu akan Dia yang tenaga kerja, tapi bisa aja mesin. tapi terkadang ketika si tenaga kerja itu ditambah kan otomatis ekspektasi kita itu bahwa akan semakin banyak produk ya, tetapi akan ada di satu titik bahwa ketika sudah mencapai titik maksimal si produk itu nanti jadi ditambah seorang pekerja malahan yang si produknya itu bertambah jadi lebih sedikit gitu atau enggak signifikan naiknya. Misalkan dari tadinya 10 cuma jadi 11, misalkan jadi 12. Ada yang seperti itu gitu. Jadi kadang itu tuh ada titik-titik di mana tidak sesuai dengan ekspektasi kita bahwa dengan terus menambah tenaga kerja akan Berarti tetap kalau itu produksi marginal, produksi rata-rata berarti meskipun diganti pakai mesin berarti tetap lagi masuk gitu. ya. Jadi ini lebih jatuhnya ke diskusi ya. Berarti kalau berarti untuk menghitung itu hanya output yang input yang diganti yang digunakan itu hanya tenaga kerja. Jadi tidak berlaku untuk yang lain gitu. Yang Kalau yang lain beda lagi ininya. Hitungannya masalah modal atau sebagainya berarti juga berlaku ke dalam produksi marginal, produksi rata-rata berarti hanya berlaku di tenaga kerja. Berarti kalau untuk mesin
Tadi itu kan kalau misalnya kan tenaga kerjanya digantikan dengan mesin. Berarti untuk penghitungan produksi marginalnya kuantitasnya itu dibagi untuk penghitungannya gitu. Berarti kuantitasnya, outputnya dibaginya tetap gitu. Nah, jadi suatu terdiskusi ya. Kan kalau mesin itu cuma satu atau masa harus 1, 2, 3, 4 sampai menambah beberapa mesin kan? Jadi mungkin akan beda lagi gitu. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita diskusikan bersama dengan ibu juga karena pengetahuan kami belum sedalam itu. Oke. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mempunyai tahu gitu, bisa kita diskusikan bareng-bareng. Salah.
Dia mau bertanya lagi nih kembali satu. Pertanyaan Masih di video kan? Iya. Ya, sambil berlangsung aja ya. Udah ini langsung aja udah jam makan siang kasih ya. Iya. Tadi yang berdua yang di belakang siapa namanya? Iya kamu sama si Ade. Siapa nama kamu yang pakai kacamata? Farhan. Siapa? Farhan. Oke. Ya, kami mau bertanya untuk lebih jelasnya dari pertanyaan yang oleh Hatun. Pertanyaannya kan, bagaimana kaidah keputusan penawaran jangka pendek jika penurunan harga hanya sementara? Apakah perusahaan harus menutup pabriknya? Nah, kami akan bertanya tentang ini penurunan harga apa? Apakah harga produksi? Kalau harga baku menurun berarti itu untung dong.
Nandia. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alihatul. Jadi jika ini tuh tergantung dari setiap perusahaan ya, karena perusahaan itu memiliki konsep yang berbeda-beda atau pendirian yang berbeda-beda. Jadi jika mungkin harga barangnya turun, harga jual barangnya turun, mungkin kalau dia ingin meneruskan, dia harus memutar otak supaya harganya itu dapat naik kembali, harga itu dapat maksimal kembali, optimal maksud saya. Namun jika dia ingin tutup, yang tidak apa-apa, itu keputusan setiap perusahaan itu. Terima kasih. Izin saya menambahkan. Jadi menurut saya terkadang setiap perusahaan itu kan mempunyai taktiknya masing-masing. Mungkin mereka tuh menurunkan harga, tetapi mereka tidak rugi. Kalau misalkan contoh, misalkan suka ada promo-promo yang kayak gitu kan itu termasuk taktik juga. Kalau misalkan udah rugi, malah jadi banyak yang beli terus jadi ketutupan, itu menurut saya merupakan salah satu taktik mereka. Tetapi kalau misalkan mereka rugi, itu gimana pabriknya tersebut? Kalau misalkan mau lanjut, berarti mereka harus mensiasati juga bagaimana biaya produksinya, produksinya, atau mungkin dengan mengurangi tenaga kerjanya atau apanya gitu. Apakah sudah merasa Puas. terima kasih? Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari Afriyati. Bagaimana konsep biaya marginal dapat membantu seorang produsen dalam menciptakan tingkat penjualan firma yang akan memaksimalkan keuntungan? Jadi marginal cost itu kan kayak pertambahan satu unit. Jadi kalau misalnya ketika marginal cost ini melebihi orang yang membeli atau kayak permintaan pembeli yang banyak, itu kan itu tetap keluar gitu. Kayak misalnya ya udah, kalau pembelinya banyak yang beli, kita mengeluarkannya segini, tetap keluar gitu, kayak yang tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan produknya segini, tapi permintaan tapi kurang permintaannya, yang pembelinya ini tidak mungkin tidak melebihi si yang kita yang kita keluarkan. Jadi
Maka yang produk yang kita keluarkannya tadinya 1.000, ya kita kurangin karena yang permintaannya juga kan sedikit gitu. Jadi kalau konsep biaya marginal yang membantu. Jadi konsepnya itu menyesuaikan sama permintaannya. Oke, kasih. Yaudah, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri presentasi hari ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurangnya kami mohon maaf. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.